Fenomena apa ini? Sumatera Utara tidak ada bensin. Kalau ada satu pemandangan yang hampir selalu bikin masyarakat Indonesia langsung gelisah, itu bukan layar merah di pasar saham, bukan grafik ekonomi yang turun, dan bahkan bukan pidato pejabat yang penuh istilah teknis. Yang benar-benar bikin orang panik justru antrean panjang di SPBU. Begitu kendaraan mulai mengular, orang-orang langsung berpikir satu hal, ada apa sebenarnya? Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Beberapa hari terakhir, berbagai laporan menunjukkan gangguan distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera. Di Sumatera Utara, antrean kendaraan menjadi pemandangan yang berulang di banyak SPBU. Ombudsman menerima berbagai laporan dari masyarakat. Pemerintah daerah sampai menggelar rapat bersama Pertamina untuk mencari penyebabnya. Penjelasan yang disampaikan adalah adanya kendala distribusi, mulai dari masalah armada hingga pengemudi mobil tangki yang membuat pengiriman terlambat. Di Sumatera Barat, distribusi ikut terganggu karena perbaikan jalur logistik sehingga mobil tangki membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai SPBU. Sementara di sebagian wilayah Kalimantan, distribusi juga sempat tersendat akibat kendala pengiriman. Semua penjelasan itu masuk akal. Logistik memang bisa terganggu oleh banyak faktor. Tetapi justru dari sini kita belajar satu hal yang sering dilupakan. Sistem distribusi ternyata jauh lebih rapuh daripada yang selama ini kita bayangkan. Yang membuat ironi ini semakin terasa adalah Sumatera sendiri belum lama menghadapi gangguan pasokan listrik atau blackout di sejumlah wilayah. Ketika listrik mulai kembali normal, kini masyarakat kembali dihadapkan pada antrean panjang BBM. Seolah satu persoalan belum benar-benar selesai, persoalan lain sudah datang menyusul. Padahal Sumatera dikenal sebagai salah satu pulau penghasil minyak terbesar di Indonesia. Dari wilayah inilah berbagai sumber energi dihasilkan dan didistribusikan ke berbagai daerah. Namun masyarakat yang tinggal di atas tanah yang kaya energi justru harus menghabiskan waktu berjam-jam di depan SPBU hanya untuk mendapatkan pertalite atau solar. Ironi inilah yang membuat banyak orang bertanya, apakah persoalan kita benar-benar soal ketersediaan energi? Atau justru bagaimana energi itu dikelola dan didistribusikan hingga bisa benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya? Yang membuat situasi ini semakin menarik untuk dicermati adalah kenyataan bahwa antrean BBM ternyata bukan hanya terjadi di Sumatera. Dalam waktu yang hampir bersamaan, laporan antrean juga muncul di beberapa wilayah Kalimantan Timur, bahkan sejumlah SPBU di wilayah Bogor juga sempat dipadati kendaraan yang mengantre BBM. Skalanya memang tidak sama di setiap daerah dan penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi kemunculannya dalam periode yang berdekatan memunculkan satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi hampir bersamaan? Apakah ini sekadar kebetulan atau ada persoalan yang lebih mendasar dalam sistem distribusi energi kita yang mulai terlihat ketika rantai pasok mengalami tekanan? Pertanyaan ini penting karena distribusi energi adalah urat nadi perekonomian. Sedikit saja terganggu, dampaknya bisa menjalar kemana-mana. Masalahnya, ekonomi modern sangat bergantung pada kelancaran distribusi. Hampir semua barang yang kita beli hari ini bergantung pada kendaraan yang membutuhkan BBM. Sayuran dari petani harus diangkut menggunakan truk. Beras berpindah dari gudang menuju pasar menggunakan solar. Barang belanja online yang kita pesan sampai ke rumah juga menggunakan kendaraan berbahan bakar. Yang menarik adalah setiap kali terjadi gangguan seperti ini, narasi yang muncul hampir selalu sama. Masyarakat diminta tidak panik, stok disebut aman, situasi dikatakan terkendali. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu kalau memang sesuai fakta. Namun masyarakat juga berhak bertanya, kalau semuanya benar-benar terkendali, mengapa kejadian serupa terus berulang di berbagai daerah dalam waktu yang berbeda? Yang juga perlu kita renungkan adalah bagaimana masyarakat merespons situasi seperti ini. Begitu muncul kabar BBM mulai sulit didapat, sebagian orang langsung membeli lebih banyak dari kebutuhan. Antrean semakin panjang karena rasa takut menyebar lebih cepat daripada informasi resmi. Ini adalah fenomena psikologi ekonomi yang sudah sering terjadi. Bukan hanya pada BBM. Kita pernah melihatnya pada minyak goreng, gula, masker, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya. Ironisnya, rasa panik seringkali justru memperburuk keadaan. Sistem distribusi yang sebenarnya masih mampu mengejar permintaan akhirnya kewalahan karena lonjakan pembelian yang terjadi secara bersamaan. Namun masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Kepercayaan publik dibangun dari pengalaman. Kalau pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kelangkaan bisa berlangsung lama, maka wajar kalau orang memilih berjaga-jaga. Kepercayaan bukan dibangun melalui pernyataan pers, tetapi melalui konsistensi di lapangan.
Ketika masyarakat datang ke SPBU dan BBM tersedia tanpa antre panjang, disitulah kepercayaan tumbuh. Sebaliknya, ketika antrean terus muncul sementara penjelasan resmi mengatakan situasi aman, maka jarak antara narasi dan realitas akan semakin terasa. Inilah mengapa kita sebaiknya tidak melihat peristiwa ini sebagai drama sesaat. Justru ini adalah pengingat bahwa ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan, investasi, atau nilai tukar rupiah. Ekonomi juga soal apakah truk bisa mengirim barang tepat waktu, apakah nelayan bisa mendapatkan solar untuk melaut, apakah ambulans bisa mengisi bahan bakar tanpa harus mengantre panjang. Hal-hal sederhana seperti ini seringkali jauh lebih menentukan kehidupan sehari-hari dibanding angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan setiap 3 bulan sekali. Gua juga melihat ada pelajaran penting buat kita sebagai masyarakat. Jangan mudah terpancing kepanikan, tetapi jangan juga menelan mentah-mentah setiap narasi tanpa berpikir kritis. Skeptis bukan berarti selalu curiga. Skeptis berarti mau bertanya, mau memahami, dan mau melihat fakta secara utuh. Ketika pemerintah mengatakan stok aman, kita berharap memang demikian. Tetapi di saat yang sama, kita juga berharap ada evaluasi yang serius terhadap sistem distribusi agar kejadian serupa tidak terus berulang. Karena solusi terbaik bukan sekadar menenangkan masyarakat, melainkan memastikan penyebab masalah benar-benar diperbaiki. Kalau distribusi energi bisa semakin kuat, dampaknya bukan hanya antrean yang berkurang, biaya logistik ikut turun, harga barang lebih stabil, aktivitas ekonomi lebih efisien, dan kepercayaan publik meningkat. Sebaliknya, kalau gangguan distribusi terus dianggap sebagai masalah kecil yang akan selesai sendiri, maka kita hanya sedang menunggu antrean berikutnya muncul di tempat yang berbeda. Jadi buat kita semua, tidak ada alasan untuk panik, tetapi juga tidak ada alasan untuk berhenti peduli. Jadilah masyarakat yang tenang, rasional, dan kritis. Simak informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah ikut menyebarkan kepanikan yang belum tentu sesuai kenyataan. Semoga distribusi BBM di seluruh daerah segera kembali normal dan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem logistik nasional agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman atau keluarga, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar memahami ekonomi, kebijakan, dan berbagai isu penting lainnya dengan cara yang lebih kritis, logis, dan tetap membumi. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga pikiran tetap jernih karena di tengah derasnya informasi, kemampuan berpikir kritis seringkali menjadi aset yang paling berharga.